Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hafiz Arayan Maulana, NIM 253030073. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Pancasila sebagai dasar pendidikan anti korupsi. Yang pertama itu ada pendahuluan. Korupsi merupakan salah satu masalah besar yang dihadapi Indonesia. Praktik korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat pembangunan, memperlebar kesenjangan sosial, dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan upaya pencegahan melalui pendidikan anti korupsi yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Selanjutnya ada latar belakang. Yang pertama itu ada Indonesia masih menghadapi berbagai kasus korupsi di berbagai sektor. Yang kedua, korupsi dapat terjadi karena lemahnya integritas dan moral individu. Yang ketiga, pendidikan menjadi sarana penting untuk menanamkan nilai kejujuran dan tanggung jawab. Yang keempat, Pancasila mengandung nilai-nilai luhur yang dapat menjadi pedoman dalam bentuk karakter anti korupsi. Selanjutnya di sini ada pengertian korupsi. Menurut hukum Indonesia, korupsi adalah tindakan melawan hukum yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain sehingga merugikan keuangan negara. Di sini ada bentuk-bentuk korupsi. Yang pertama ada suap, pengelapan, gratifikasi, penyalahgunaan wewenang, nepotisme, dan ada dampak korupsi. Yang pertama itu ada kerugian negara, kemiskinan, ketidakadilan sosial, dan menurunkan kualitas pelayanan publik. Selanjutnya ada pengertian pendidikan anti korupsi. Pendidikan anti korupsi adalah proses pembelajaran yang bertujuan menanamkan nilai, sikap, dan perilaku anti korupsi kepada peserta didik. Tujuannya membangun karakter jujur, menanamkan rasa tanggung jawab, membentuk budaya integritas, mencegah perilaku koruptif sejak dini. Di sini ada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nilai yang terkandung, keimanan dan ketakwaan, kejujuran, tanggung jawab moral. Hubungan dengan anti korupsi, orang yang memiliki kesadaran beragama akan menghindari tindakan korupsi karena menyadari bahwa setiap perbuatan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Contohnya, yang pertama itu ada tidak berbohong, tidak mengambil hak orang lain, yang terakhir menjalankan amanah dengan jujur. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai yang terkandung menghormati hak orang lain, empati, dan keadilan. Hubungan dengan anti korupsi, korupsi merugikan masyarakat luas. Oleh karena itu, tindakan korupsi bertentangan dengan nilai kemanusiaan karena menghilangkan hak masyarakat untuk memperoleh kesejahteraan. Contohnya ada bersikap adil dan tidak memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Nilai yang terkandung nasionalisme, cinta tanah air, kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Hubungan dengan anti korupsi, korupsi merusak persatuan bangsa karena menghambat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Contohnya ada menjaga aset negara dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai yang terkandung ada demokrasi, musyawarah, transparansi, dan akuntabilitas. Hubungan dengan anti korupsi, penyelenggara negara harus menjalankan tugas secara transparan dan bertanggung jawab agar terhindar dari praktik korupsi. Contohnya, pengambilan keputusan secara terbuka dan pengelolaan anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Terakhir, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai yang terkandung ada keadilan, kesetaraan, dan kesejahteraan bersama. Hubungan dengan anti korupsi, korupsi menyebabkan ketimpangan sosial dan menghambat terwujudnya keadilan bagi seluruh rakyat. Dan slide selanjutnya ada manfaat pendidikan anti korupsi berbasis Pancasila. Yang pertama, membentuk generasi yang berintegritas.
Yang kedua, menumbuhkan budaya kejujuran. Yang ketiga, mengurangi praktik korupsi di masa depan. Yang keempat, meningkatkan kesadaran hukum dan moral. Yang terakhir, mendukung terciptanya pemerintah yang bersih dan berwibawa. Terakhir ada kesimpulan. Yang pertama itu ada korupsi merupakan masalah serius yang merugikan bangsa dan negara. Yang kedua, pendidikan anti korupsi menjadi langkah penting dalam pencegahan korupsi sejak dini. Yang ketiga, Pancasila mengandung nilai-nilai yang mendukung pembentukan karakter anti korupsi. Yang keempat, pengalaman kelima sila Pancasila dapat membentuk generasi yang jujur, bertanggung jawab, adil, dan berintegritas. Yang terakhir, dengan menjadikan Pancasila sebagai dasar pendidikan anti korupsi, diharapkan tercipta masyarakat yang bersih dari praktik korupsi. Sekian dari presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.